Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semoga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, bertemu lagi dengan Ustadzah Sirmini dari SDIT Arisalah Secang. Jangan lupa tetap melakukan protokol kesehatan setiap kali kita akan melakukan kegiatan. Memakai masker ketika kita akan bepergian, cuci tangan setelah melakukan kegiatan, dan lakukan social distancing dimanapun kita berada. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 2, pembelajaran ketiga. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, siswa mampu menyebutkan pentingnya membatasi penggunaan sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari dengan detail. Yang kedua, siswa mampu mengkomunikasikan contoh kegiatan menjaga kelestarian alam dalam kehidupan sehari-hari dengan detail. Yang ketiga, setelah membaca cerita, siswa mampu menilai cerita dengan detail. Yang keempat, siswa mampu menyampaikan pendapatnya mengenai suatu cerita secara lisan maupun tulisan dengan sistematis. Anak-anakku sekalian, pernahkah kita berpikir bagaimana proses pembuatan penghapus itu? Nah, penghapus merupakan salah satu alat tulis yang terbuat dari karet alam. Bukan hanya karet, namun juga terdiri atas bahan dasar plastik sebagai campurannya. Karet alam berasal dari getah pohon karet. Saat pohon karet disadap, getah berwarna putih akan keluar. Getah ini sering disebut lateks. Lalu, lateks ini dicampur dengan bahan lain seperti plastik, pigmen atau zat warna, minyak sayur, dan belerang. Ternyata dibutuhkan banyak bahan untuk membuat sebuah penghapus. Oleh karena itu, pohon karet sebagai salah satu sumber daya alam harus dijaga kelestariannya. Nah, anak-anakku semuanya, bagaimana cara kita menjaga pohon karet supaya tetap lestari? Nah, yang pertama, menanam kembali untuk pohon yang sudah ditebang. Kemudian yang kedua, tetap menjaga kelestariannya. Yang ketiga, menggunakan penghapus seperlunya. Cara menggunakan sumber daya alam dengan bijak. Yang pertama, bagaimana cara kita menggunakan sumber daya alam dengan bijak? Memanfaatkan potensi sumber daya alam secara selektif dan sungguh-sungguh. Yang kedua, menjaga kelestarian sumber daya alam. Yang ketiga, melakukan penghematan untuk penggunaan sumber daya alam. Dan yang keempat, memperbaharui dengan cara melakukan reboisasi atau penanaman kembali, kemudian mengembangbiakan dan pengolahan tanah. Nah, selanjutnya, anak-anak akan mengulang materi sebelumnya tentang mengemukakan tanggapan terhadap isi bacaan. Bagaimana seharusnya anak-anak mengemukakan tanggapan? Jadi tanggapan itu harus disampaikan dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan, dan dengan cara yang bijaksana. Ya. Yang pertama, tanggapan berhubungan dengan masalah yang sedang dibicarakan. Kemudian yang kedua, tanggapan dapat mempercepat atau mempermudah pemahaman masalah. Yang ketiga, tanggapan tidak mengulangi pendapat yang pernah disampaikan orang lain. Kemudian, tanggapan dikemukakan dengan bahasa yang tepat. Dan yang terakhir, tanggapan dikemukakan dengan sikap terbuka dan sopan. Ya. Jadi ketika anak-anak mengemukakan tanggapan, harus sesuai dengan ciri-ciri atau tanggapan yang harus disampaikan itu sesuai dengan ciri-ciri tersebut. Ya. Selanjutnya, setelah mempelajari cara pemanfaatan sumber daya alam, silahkan anak-anak mengerjakan tugas sebagai berikut. Yang pertama, bacalah teks dengan membaca senyap pada paket tema 4, halaman 72 sampai 73. Yang kedua, kerjakan soal di bawahnya, kemudian tuliskan jenis barang yang dihasilkan dari setiap pekerjaan dan jenis sumber daya alam yang digunakan. Yang ketiga, kerjakan tugas di buku tematik. Jangan lupa, sebelum mengerjakan tugas, terlebih dahulu membaca doa, kemudian
sholat duha, dan tilawah. Oke anak-anakku semuanya, sampai jumpa besok. Kita akan belajar kembali dengan tema 4, subtema 2, pembelajaran keempat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.